Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrufati Ramadhani, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini, saya akan membuat tutorial cara menggunakan Smart Art. Sebelumnya, pasti banyak yang bingung kan apa itu Smart Art. Smart Art adalah representasi visual dari informasi dan ide yang dimiliki. Contohnya, seperti bagian organisasi atau suatu poin penting yang ada dalam presentasi, gunanya untuk membedakan poin penting dari materi yang disampaikan. Jadi, seperti kita menggambarkan tipe informasi tertentu. Di sini, saya akan memberi contoh teks presentasi dan bagaimana cara menyajikan presentasi tersebut dengan memanfaatkan Smart Art ini. Dan di sini, saya sudah membuka PowerPoint yang sudah ada desainnya sebelumnya. Jadi, desain yang saya pakai, saya ambil dari desain ini ya. Saya ambil dari desain PowerPoint yang ada di sini. Sebenarnya kita tidak mesti juga mengambil dari sini, kita bisa mengambil dari Google. Tetapi boleh juga menggunakan yang ada di sini. Sebelum memulai, kita memerlukan garis bantu terlebih dahulu agar letaknya lebih sempurna. Jadi kita bisa pilih view, lalu cari grids. Nah, di sini klik grids, nanti muncul seperti ini ya. Setelah itu, kita kembali ke home lagi. Untuk presentasi biasanya di depan sini ada judul ya. Ini saya menggunakan text box untuk menulis judul. Nah, cara menulis di dalam text box ini kan kita tidak bisa menulis secara langsung. Jadi kita bisa klik kanan, cari edit text, lalu bisa kita tuliskan. Misalnya di sini saya akan membuat judul akhlak. Bebas ya menggunakan bagian saja, ini saya ambil contoh. Setelah itu bisa kita rapikan. Setelah itu kita lanjut ke slide kedua ya, setelah jadi judulnya. Di sini saya akan mencontohkan cara menggunakan Smart Art. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya. Jadi saya menggunakan text box, klik text box, lalu saya tulis di sini. Klik kanan, edit text, dan paste. Nah, setelah jadi seperti ini, kita susun ya, kita rapikan. Nah, di sini kita akan menggunakan Smart Art. Untuk di PowerPoint saya, Smart Art-nya berada di sini. Tulisannya Convert to Smart Art. Kita bisa klik ini, dan kita bisa memilih mana yang akan kita pakai. Ini untuk lebih banyaknya ya. Jadi, kita bisa memilih lebih banyak, dan saya akan memilih yang ini. Nah, setelah jadi, kita bisa memperbesar agar lebih bisa terlihat ya. Manual, oke. Nah, setelah jadi seperti ini, jika ingin mengganti warna, di sini ada change colors. Di sini kita bisa pilih warna apa yang kita mau atau sesuai dengan temanya. Di sini saya akan memilih warna ini aja ya. Nah, di sini juga ada. Oke, setelah itu di bulat-bulat ini kita bisa mengisi gambar. Caranya seperti ini agar lebih mudah. Klik ini, akan ada ininya, terus klik kanan, pilih format save, akan muncul seperti ini. Jadi jika kita ingin menggunakan gambar atau mengambil gambar, kita bisa gunakan picture. Nah, ini secara otomatis ya, karena saya tadi sudah menggunakan ini. Bisa kita pilih gambar yang lain juga bisa. Dan di slide kedua ini saya akan menggunakan Smart Art. Oke, yang pertama saya ke insert dulu, lalu pilih text box. Di sini saya sudah menyiapkan ya isi dari poin yang akan saya presentasikan. Pilih klik kanan, terus klik edit text dan paste. Nah, setelah itu kita taruh di sebelah sini. Lalu kita ke Smart Art ya. Untuk Smart Art yang ada di PowerPoint saya ada di sebelah sini, tulisannya Convert to Smart Art. Nah, di sini kita bisa memilih ingin menggunakan yang mana, dan kita bisa klik ini untuk melihat yang lebih banyak. Jadi, di
sini saya menggunakan Smart Art yang ini. Oke, kita perbesar ya, biar lebih jelas. Oke. Lalu jika tidak ingin menggunakan warna ini, kita bisa mengganti warnanya. Nih, bisa klik change colors. Kita bisa memilih warna. Kita bisa memilih warna ini dan bisa menggunakan ini ya. Untuk mungkin yang ingin tulisannya menjadi hitam, saya menggunakan ini. Oke. Seperti ini, setelah rapi menjadi seperti ini. Nah, di kolom-kolom yang bulat ini kita bisa mengisi gambar. Caranya agar lebih mudah, bisa klik kolom ini, kita tekan shift ya, agar bisa klik semua. Nah, klik kanan, lalu pilih format shape, akan muncul seperti ini ya. Nah, di format shape ini kita jika ingin mengisi gambar, kita bisa pilih picture or text fill. Nah, tipenya saya yang pertama, saya memilih ini. Dan jika kita ingin mengganti, kita bisa klik insert, lalu mencari di file kita ya. Di sini saya mengambil di kita bisa mengganti, bisa klik itu lalu insert, dia akan terganti otomatis seperti ini ya. Setelah itu, jika kita ingin memperbesar atau memperkecil bulatan yang ada ini, kita bisa klik shift lalu mengecilkan atau membesarkan agar tetap terlihat bulat. Karena jika kita tidak mengklik shift, kita kecilkan, dia akan berubah menjadi lonjong. Nih, bisa dilihat ya. Oke. Jadi kita klik shift dulu, baru kita besar. Seperti ini. Agar lebih cepat dan besarnya sama, kita klik shift, klik ini, klik lagi, pilih salah satu untuk perbesar. Jangan lupa klik shift ya, memperbesar dan memperkecil agar ukurannya sama. Nah, itu ini poin-poin dari apa sih, kayak gitu ya kan, pasti dipertanyakan. Ini adalah poin dari kedudukan akhlak dalam Islam. Di sini saya akan menulis judulnya menggunakan text box. Sebelumnya saya menyiapkan latarnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya menggunakan latar ini aja yang biasa ya. Oke, saya menyiapkan latarnya terlebih dahulu. Lalu saya bisa klik kanan edit text. Lihatnya dulu. Bukan dalam Islam. Oke, ini kita bisa merapikan agar lebih rapi. Oke, jadi dan untuk menambahkan kolom, misalnya ini kolomnya kolom 1, kita bisa klik kanan, lalu kita klik add shape. Nah, add shape ini di sini ada add shape after dan add shape before. Jadi untuk add shape after kita bisa memberi kotak kosongnya untuk penambahan setelah tulisan ini. Dan untuk add shape before itu sebelum, contoh ya, untuk add shape before dia akan muncul seperti ini. Dan untuk menghapusnya kita bisa klik ini. Untuk menghapus salah satunya, misalnya kita bisa klik ini lalu tekan backspace. Oke, gitu ya, agar lebih mudah. Setelah itu, agar lebih menarik, kita juga bisa memilih animasi untuk memunculkan ini ya. Oke, jadi kita bisa pilih animation. Nah, di sini kita klik ini dulu ya. Nih, kita memilih. Kalau kita klik ini, dia otomatis akan kepilih semua ya. Jadi misalnya split, tuh dia akan muncul seperti itu ya animasinya. Atau juga kita bisa nih, misalnya kita akan memunculkan dari sebelah kanan atau sebelah kiri, atas bawah, di sini bisa ya. Atau mau satu persatu, di sini ada one by one. Nih, jadi kita bisa ke sini. Ini juga bisa nih dikasih slide. Nah, seperti apa? Oke, begitu ya caranya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.